Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, dan juga kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yang telah memberikan kita contoh yang terbaik dalam beragama, yang telah juga diwariskan kepada keluarga dekatnya, kepada para sahabat yang mulia, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan malam hari ini adalah majelis ba'dal isya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Barzah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya dikatakan anak Nabi SAW yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu, yaitu Rasulullah SAW melarang dua hal, atau beliau tidak suka pada dua hal ini. Yang pertama, tidur sebelum isya. Kemudian yang kedua, begadang setelah isya. Berapa hal tadi? Dua. Yang pertama, tidur sebelum isya. Yang kedua, begadang setelah isya. Kenapa dilarang tidur sebelum isya? Apa kira-kira sebabnya? Hikmahnya apa? Tidak bisa mengerjakan sholat isya. Terus apa hikmahnya? Kenapa kita dilarang begadang setelah isya? Kenapa? Karena dikhawatirkan takut telat subuh. Berarti ngaji pada isya bagaimana? Dibolehkan atau tidak? Ini kok tampangnya semua orang-orang menderita ya ini. Gimana mas-mas? Ya karena kamu sekarang di ibadah isya. Bagaimana? Dirinci. Ketika ada hal yang tidak manfaat, antum begadang, banyak ngobrol setelah isya, tidak ada maslahat untuk dunia ataupun akhirat, maka dibenci. Namun ketika ada manfaat seperti thalabul ilmi, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu dia biasa murajaah, mengulang-ulang pelajarannya ba'da isya. Sampai-sampai kan Abu Hurairah mendapatkan wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW. 3 hal wasiat pada Abu Hurairah, dan ini menunjukkan wasiat penting karena spesial untuk Abu Hurairah dan melihat pada keadaan Abu Hurairah, karena Abu Hurairah biasanya murojaah hingga tengah malam, maka dia tidak punya kesempatan untuk bangun malam. Namun ada kepentingan di situ yang dia pikir punya maslahat besar. Itu Nabi SAW wasiatkan, 1, sholat witir sebelum tidur. Sholat witir jumlah rakaatnya berapa? Ganjil. Sholat yang jumlah rakaatnya ganjil tadi dilakukan sebelum tidur. Kemudian yang kedua, wasiat dari Abu Hurairah adalah sholat duha 2 rakaat
untuk mengganti tadi malam yang ia tidak sempat untuk sholat. Namun tadi tidak ditakhid dengan 2 rakaat, pokoknya sholat duha. Tidak ditentukan dengan 2 rakaat, pokoknya sholat duha. Terus yang ketiga, Nabi wasiatkan puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan. Coba diulang wasiat Nabi SAW pada Abu Hurairah. Pertama, sholat witir sebelum tidur. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, puasa 3 hari 3 bulan. Dan di sini maksudnya umum, bukan hanya ayyamul bid. Antum tidak bisa kerjakan ayyamul bid. Ayyamul bid tanggal berapa? 13, 14, 15. Maka pilih hari yang lainnya. Yang penting 1 bulan itu mengerjakan 3 hari. 1 bulan apa ini? 1 bulan Hijriah. Ini sudah masuk awal bulan. Ini tanggal awal-awal bulan 2 Jumadats Tsaniyah 1440 Hijriah. Misalnya kerjakan di awal bulan atau di pertengahan bulan lagi satunya, lalu di akhir bulan lagi satunya, dari bulan Jumadats Tsaniyah atau Jumadal Akhir ini dibolehkan. Itu wasiat dari Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Balik lagi dalam pelajaran tadi. Berarti kesimpulannya, begadang masih boleh atau tidak? Boleh jika ada manfaat. Sekarang malam hari ini antum begadang untuk apa? Untuk ilmu. Menurut ilmu apa? Ilmu syar'i. Apa yang antum mau pelajari? Meminang siapa? Ada yang sudah siap dipinang? Hah? Ada? Ada yang mau sama antum? Ada? Ya mudah-mudahan. Makanya kita belajar. Di antara tujuan kita belajar, pertama untuk apa coba? Biar dapat jodoh. Begitu? Apa tujuan untuk belajar? Untuk memperbaiki diri. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki baginya khairan, kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam ilmu agama. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan sebaliknya, orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama berarti tidak akan mendapatkan kebaikan. Saya ulang, orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama, tidak mau duduk dalam majelis ilmu, berarti tidak akan mendapatkan kebaikan. Dan ingat, antum dapat kebaikan itu paling mudah lewat majelis ilmu, tidak dengan majelis lainnya. Dan itu lebih manfaat dibanding dengan antum cuma nonton saja lewat live. Kecuali dalam keadaan darurat misalnya. Silakan manfaatkan. Namun lebih manfaat duduk di dalam majelis. Ada cerita disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Ini kisah-kisah orang soleh yang dihimpun oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab tersebut. Di antaranya Imam Az-Zahabi itu menceritakan tentang kisahnya Imam Ahmad. Di majelisnya Imam Ahmad ketika itu biasa dihadiri sampai 5,000, sampai 5.000 orang. Ditambah lagi dengan 500, ditambah lagi dengan 500 orang, yang 500 ini kesibukannya mencatat apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. 5.000 tadi cuma perhatikan saja, alias dia ngaji, dengar saja, nggak nyatat dia. Yang nyatat berapa tadi? 500. Yang dengar saja berapa? 5.000. 1:10. Tahu di sini kenapa mereka cuma duduk-duduk saja tidak sampai mencatat? Ternyata di antara mereka itu duduk untuk dengar dalam majelisnya Imam Ahmad, tujuannya untuk dapat kebaikan dari akhlak yang dilihat dari Imam Ahmad.
Dan ini antum tidak akan dapati ketika antum cuma melihat siaran langsung lewat live yang ada di Facebook, Instagram, YouTube dan lainnya. Butuh untuk hadir langsung. Ada yang sibuk mencatat, dia dapat faedah penting. Namun ada yang ingin cuma dengar saja dan ingin perhatikan saja, sudah dapat manfaat. Maka itulah majelis ilmu, orang yang hadir pun tanpa mencatat pun itu nanti akan dapat manfaat. Yang mencatat lagi lebih banyak lagi dapat manfaat. Jadi usahakan ada hal baik kita ambil dalam majelis. Nah, kalau di majelis kali ini dalam waktu singkat, insya Allah kita akan pelajari bagaimanakah ya ajaran dalam agama kita ini memotivasi yang apa ini ya? Jomblo ada? Di sini ada jomblo-jomblo? Saya lihat tampang antum saya sudah paham kok itu. Ya, dari face-nya saya sudah paham. Bagaimana susahnya itu, beban itu, derita. Belum lagi dibully, iya kan? Belum lagi kalau hadiri nikahan teman, waduh, apalagi nikahan mantan lagi, wah, iya kan? Derita sekali. Antum nggak merasa derita ini? Hah? Merasa? Siapa yang mau pengen nikah bulan ini? Ada yang pengen nikah bulan ini? Oh, bukan pingin ding. Ya mau nikah bulan ini, jangan pingin, semuanya pingin nikah ya. Bahkan yang sudah nikah pingin lagi nikah lagi ya. Itulah. Iya. Gak ada istri di belakang kan? Nanti kita pelajari gimana memotivasi ini, karena sepertinya anak-anak muda saat ini ada yang sudah punya kemampuan finansial, sudah punya, namun masih takut untuk meminang seorang wanita. Tampangnya ada, ya, tampangnya ada, bukan tampangnya ada, masya Allah, cakepnya luar biasa. Pekerjaan bagaimana? Mapan, ya, bisa hidupi anak orang nggak? Bisa, insya Allah. Namun belum juga sampai saat ini berani untuk mengungkapkan ya pinangannya tadi di hadapan calon mertua. Ada nggak kira-kira kayak begini? Ada nggak? Ada apa banyak? Yang tegas toh? Ya, ada pokoknya. Nah, sekarang kita ingin beri motivasi dulu. Ya, saya ambil dari buku saya, Siap Dipinang. Pertama nanti kita bahas keutamaan menikah, yang kedua hukum menikah, yang ketiga itu nikah muda. Masya Allah, nikah muda itu lebih asyik. Nah, biar tambah panas antum ya. Biar ya tambah panas. Kemudian yang keempat, kiat-kiat untuk menikah. Apa manfaat atau keutamaan dari menikah? Satu, menikah itu akan membuat seseorang lebih merasakan ketenangan. Hidupnya jadi apa? Tenang. Dalilnya apa? Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kuasa Allah itu jadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Artinya manusia punya pasangan dari manusia pula. Manusia punya pasangan dari manusia pula. Atau antum pengen nikah dengan jin? Ya, mau coba? Itu daftar ke KUA atau kemana kalau kayak begitu? Walaupun memang para ulama ada yang punya bahasan seperti ini, namun sudahlah kita cancel saja pembahasan itu, karena nggak urgent. Jenisnya berarti dari jenis manusia. Litaskunu ilaiha. Tujuannya apa? Supaya mendapatkan ketenangan. Berarti kalau belum menikah, lawan dari tenang itu apa? Gelisah. Apalagi bahasa lainnya?
Galau. Terlihat dari status instastory-nya, terlihat dari status Facebook-nya, nggak mutu semuanya. Ya kan, nggak mutu. Gampang lihat ini, lihat dari status saja saya sudah tahu antum itu sudah menikah apa belum. Lihat dari statusnya itu banyak galaunya. Saya lagi jalan-jalan lihat akhwat, saya rasa saya tuh tampan sekali gitu. Ya Allah, ini pertanyaan waktu saya kajian kemarin ada daurah, terus ada pertanyaan ini cowok ini ya, Ustadz, saya tuh kalau ketemu perempuan kok saya tuh merasa dia itu perhatikan saya terus. Langsung setelah itu ya saya sudah jawab ini, saya nggak usah kasih tahu jawabannya lah ya. Setelah itu saya takut muncul pertanyaan kayak gini lagi. Saya minta tolong difilter, soalnya ini kita lagi pelajari akidah. Kenapa sampai bisa muncul pertanyaan seperti ini? Ya, saya tolong serius lagi pertanyaannya, tolong yang kayak gini-gini, galau-galau kayak gini dihapus dulu. Saya bilang sama yang mandu, tolong ini dihapus. Namun kalau kali ini nggak apa-apa lah, karena memang temanya seperti itu. Kalau kemarin saya lagi bahas akidah itu. Coba nyambungnya di mana? Dia bilang, saya merasa diperhatikan terus sama si akhwat, IGR banget. Dia bilang dia tampan lagi gitu. Saya tuh merasa tampan sekali. Saya baca, laki-laki ini luar biasa pedenya ini ya. Kayak gitu coba model pertanyaannya. Itu tanda kan banyak galau. Sampai pertanyaan pun gak bermutu, coba lihat itu. Tanya ketika di majelis ilmu nggak bermutu, mau tanya yang lebih ilmiah gitu loh. Ya, dia kan membanggakan dirinya. Nah itu manfaat yang pertama. Sekarang manfaat yang kedua. Menikah akan membuka pintu rizki. Diulang, menikah akan membuka pintu rizki. Dalilnya An-Nur ayat 32. Surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah ada di situ orang-orang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki maupun perempuan. Nah, penegasan kalimatnya berikut ini. Iyakunu fuqara. Jika mereka yang sudah ingin nikah tadi dalam keadaan fuqara, dalam keadaan miskin. Ingat ya, dalam keadaan apa? Miskin. Yughnihumullahu min fadli, maka Allah yang akan berikan kecukupan kepada mereka. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah tutup ayat ini An-Nur ayat 32 tadi dengan mengatakan Allah itu wasi, rizki Allah begitu lapang, Allah itu maha luas, memberikan rizki yang begitu banyak. Alim, dan Allah maha mengetahui kalau kamu keadaannya susah, Allah akan nolong kamu jika kamu ingin memang benar-benar untuk menjaga diri dengan menikah. Di sini jadi tanda yang tadi hidupnya susah, bisa Allah itu mudahkan dia ketika dia belum mampu menikah, dia kemudian bertekad untuk menikah, maka Allah akan cukupkan apanya tadi? Rizkinya. Atau ini kadang yang anak muda khawatirkan ini, dia sudah punya gaji, namun dia komentar setiap bulan ini saja gaji saya habis, gimana saya menghidupi seorang perempuan, bagaimana saya menghidupi anak orang, wong saya saja habis gajinya tiap bulan. Kalau antum perhatikan ayat ini baik-baik, dengan gaji antum yang misalnya mungkin 2 juta, antum itu habiskan 1 bulan sendiri. Kalau Allah itu tahu antum serius untuk menikah, untuk jaga diri, 2 juta tadi cukup untuk menghidupkan 2 orang. Dan kecukupan di sini, ini nanti kembali ke masing-masing orang. Dengan 2 juta ini dia hidupi tadi istrinya. Pas-pasan tadi ya, taruhlah dia tadi kan bilang pas-pasan ya,
Akhirnya dengan kehendak Allah bisa juga. Dan nanti kalau dia merasa yakin lagi, Allah buka lagi pintu rezeki yang baru bagi dirinya. Asalkan apa? Mau berniat untuk menikah, untuk menjaga kehormatan diri. Salah satu perkataan yang bagus tentang ayat tadi dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Kalimatnya singkat dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, iltalmisul ghina fin nikah. Carilah kaya, yaitu hidup bercukupan dengan menikah. Saya ulang, carilah hidup kaya, yaitu berkecukupan. Dengan apa? Menikah. Ibnu Mas'ud lagi motivasi kita ketika dia merenungkan ayat ini. Dan Ibnu Mas'ud adalah pakar tafsir juga, murid-murid Nabi SAW, di antara murid-murid Nabi SAW. Dan beliau terangkan ini motivasi lagi untuk kita. Oh, ternyata dengan menikah Allah akan terus cukupkan rezeki. Berarti kalau tadi rezeki yang pas-pasan tadi, gimana kalau dia tetap ingin menikah? Allah akan bantu. Saya kasih contoh saja langsunglah tentang waktu saya nikah. Saya nikah itu, saya cerita aja ya, saya nikahi siapa ya? Saya nikahi gadis desa, wayu banget. Itu, biar makin panas antum itu. Saya tahunya ya, saya kok bocorkan lagi, nggak apa ya, biar makin termotivasi lagi. Saya dulu KKN dari UGM 2005 itu KKN-nya. KKN tahu ya? Apa KKN? Kuliah apa kuli? Kuliah ya, kuliah kerjanya ada. Saya berada di desa di pelosok di Gunung Kidul. Ya tempat domisili saya saat ini. Ketika itu nikah di pelosok yang kehidupannya saat itu masih kurang air. Kemudian pokoknya ujung-ujung cerita, saya nggak usah kasih tahu ceritanya itu bagaimana gitu loh. Tahu si gadis desa, gadis ayu tadi itu bagaimana. Ya, pokoknya ujung-ujungnya saya nikah tahun 2007 setelah 2 tahun saya tadi KKN. Ketika nikah itu selang antara wisuda dengan saya menikah cuma 2 minggu saja. Berapa? 2 minggu. Ini bukan hoax ini loh, asli. 2 minggu saja. Ada faktor kenapa menikah lebih cepat nih, karena faktor orang tua juga. Karena orang tua saya berada di daerah timur sana, mumpung wisuda, saya minta sekalian, Pak, tiket ke sana mahal sekali. Sudahlah sekalian saja menikah. Mantap kan? Orang tua saya di Papua sana, Jayapura dulu. Tiketnya kan mahal itu. Sekali kalau pakai pesawat sekarang ya, sekali terbang 2,5 juta. Masa nanti kalau saya tiba-tiba mau nikah di tengah-tengah nanti dia minta balik lagi kan mahal kan? Ya sudahlah Pak, lamar aja sekalian. Alhamdulillah ada yang motivasi lagi, kemudian datang untuk meminangnya. 1 minggu setelah wisuda, 1 minggu kemudian orang tua kan desak lagi. Kita sudah mau pulang, kalau nggak disegerakan kita pulang. Akhirnya keluarga perempuan percepat lagi. Pekerjaan ketika itu serabutan, nggak ada pekerjaan tetap. Pokoknya saya mau jualan pulsa, mau lakukan apa saja, pokoknya saya lakukan. Ya, absurd ini kalau menurut antum nih, konyol kayak begini. Apalagi orang Jakarta, iya kan? Konyol, hidupi anak orang ini. Namun harus yakin, sudah jalanin terus. Dan itu saya belum lanjut S2. Ya, itu belum lanjut S2. Saya baru lanjut S2 ketika anak saya sudah 2. Ya, anak saya sudah 2. Itu pun masih belum apa. Ketika 2010 tadi nikah itu 2007, anak pertama lahir 2008, anak kedua lahir itu 2010. 4 bulan setelah dia lahir atau 3 bulan setelah anak kedua lahir, kemudian saya dipanggil untuk sekolah di Saudi Arabia. Ya. Dalam keadaan anak yang masih anak laki-laki nomor 2 itu 3 bulan.
Sudah saya yakin saya ingin belajar, saya ingin lanjutkan S2 saya Teknik Kimia UGM, kemudian di sana saya bisa belajar dengan para ulama langsung karena saya punya background bahasa Arab. Sudah saya yakin ini sudah di sana saya mudah-mudahan dapat penghidupan baru. Alhamdulillah sekolah di Saudi kita dapat free sekolah gratis, lantas setiap bulan itu ada istilahnya itu mukafa'ah dan reward yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia bagi yang jadi pelajar maupun yang jadi peneliti bisa sampai 2.000 real didapatkan. 2.000 real kalau 1 real sekarang, kalau dulu itu masih 3.300-an. Kalau sekarang sudah sampai 4.000 untuk 1 realnya. Kalau itu standar saya masih 3.000-an. Ya. Sudah dapat seperti itu. Alhamdulillah setelah balik dari itu baru dapat kelapangan. Saya lulus 2010 masuk, 2013 selesai untuk S2-nya tadi. Saya ingin contohkan saja di sini karena orang tua antum ataupun antum sendiri malah nggak yakin ketika Allah memberikan pintu rezeki semacam ini. Banyak yang menempuh cara seperti itu akhirnya dia mapan dengan cepat karena dia menempuh nikah lebih awal, kemudian dia yakin pada rezeki yang Allah berikan, akhirnya Allah beri kemudahan rezeki lagi. Dibanding dengan menunda, nunggu mapan dulu. Karena Allah yang beri rezeki. Siapa coba yang beri rezeki kalau selain Allah? Ada yang beri rezeki? Ada yang dengan jalan lain selain dari jalan Allah yang beri rezeki? Ada? Nggak ada, hanya Allah Ar-Razzaq memberi rizki. Dan sifat Allah memberi rizki, aja standar atau sifat Allah memberi rizki itu ada 2 macam. Rizki itu ada 2 macam. Yang pertama, rizki yang sifatnya itu umum. Yang kedua, rizki yang sifatnya itu khusus. Rizki yang sifatnya umum itu bagaimana? Rizki yang sifatnya itu umum adalah rizki yang orang muslim dapat, orang kafir juga dapat. Apa contohnya? Harta masuk enggak? Masuk. Motor masuk enggak? Masuk. Mobil masuk enggak? Masuk. Sedangkan rizki yang khusus itu adalah rizki yang diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Yaitu orang-orang beriman saja. Ya, yaitu orang-orang beriman saja. Berupa apa ini? Ilmu yang bermanfaat, keimanan, ketakwaan. Maka kalau antum dapat satu saja, yaitu rezeki yang sifatnya umum, antum masih belum beda dengan orang kafir. Paham ini? Jika antum masih dapat rezeki yang umum tadi yang pertama, berarti masih belum beda dengan orang kafir. Karena orang kafir punya, antum juga punya. Yang membedakan pada rezeki yang mana coba? Yang membedakan rezeki yang mana? Rezeki yang khusus berupa apa tadi? Ilmu, iman, takwa. Antum punya itu sudah beda. Ya, sudah membedakan antara diri antum dengan orang-orang yang tidak beriman. Dan faktor rizki yang khusus ini nantinya jadi sebab antum lebih menghargai rizki yang sifatnya umum tadi. Walaupun diberikan sedikit, terus dengan adanya ilmu, iman, takwa, antum akan pandai bersyukur di situ. Kuncinya di sini. Namun kalau ilmu nggak punya, iman nggak punya, takwa nggak punya, coba nanti dia nilai rezeki umum itu kayak bagaimana coba? Terus rasa tidak puas, terus kejar dunia, waktunya habis untuk itu saja. Dia nggak ada bagi waktu untuk belajar. Dia nggak akan bagi waktu untuk nambah imannya. Dia nggak akan bagi waktunya, luangkan waktunya untuk perbaiki ketakwaannya. Paling faktor penting sekali ini, rizki yang khusus ini punya pengaruh pada rizki yang umum. Bagaimana dia menghargai rizki ini? Orang yang rizki khususnya tadi dia benar-benar cari, maka dalam menghargai harta dirinya akan berusaha memiliki sifat qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu apa?
Hidup serba cukup. Gambarannya gini, antum punya baju ukuran M, ya kan? Kalau memang itu baju ukuran itu, maka pakailah ukuran itu. Coba kalau antum pakai baju ukuran XL gimana coba? Ya, longgar kan, membazir kan? Coba kalau antum pakai ukuran S bagaimana jadinya? Sempit kan? Ya, perutnya one pack jadi kelihatan kan? Nah, big pack ding, bukan one pack ya. Big pack kelihatan. Gambaran qanaah kayak gitu. Pakailah baju sesuai dengan ukuranmu, jangan minta lebih. Iya kan? Pakailah baju sesuai dengan ukuranmu. Hiduplah sesuai dengan tingkatanmu bagaimana. Maka ini jadikan standar antum untuk kalau mau menikah juga demikian. Ya, kalau mau menikah, standar mau menikahnya bagaimana? Sesuaikan dengan levelmu juga. Sama kalau antum mau inginkan nikah yang bentuknya bagaimana, mewahnya seperti apa, sesuaikan dengan levelmu juga. Gak usah buat mewah-mewah dengan kita kehidupan pas-pasan, dengan akhirnya nanti nambah utang. Iya kan, dengan jalan lain apa lagi coba selain nambah utang kalau pengen seperti itu. Biaya nikah di Jakarta berapa? Kalau di Jogja itu cuma, wah murah banget itu. IO aja nggak dibayar kok, cuma dikasih makan aja. Di sana itu gampang sekali. IO di sana itu kalau di desa ya, terutama di desa ya cuma warga 1 RT 2 RT itu gabung. Waktu makan siang sudah makanan dikeluarkan, ayo makan gitu. Jadi ibaratnya bayaran mereka cuma dikasih makan aja berarti. Berarti enak kan nikah dengan orang desa kan? Oh enak. Antum banyak-banyak hidup qanaah nanti itu. Banyak merasakan hidup yang pas-pasan. Tapi nanti sesuaikan dengan level masing-masing tadi, nggak dipaksakan seperti itu nikahnya. Namun kita kembali ke tadi bahasan tadi, ingat nikah itu akan lebih mudahkan rezeki antum. Jadi nanti tinggal pikirkan ini ya, saya sudah punya rezeki yang mapan, sudah punya kerja di sini. Di sini nggak perlu sampai punya rumah dulu, nggak mesti. Ya, nggak mesti harus punya rumah dulu. Antum tinggal di PMR saja. Apa PMR? PMI ya, PMI, apa PMI? Pondok Mertua Indah. Seandainya itu kalau tidak ada lagi, ya. Saya sampai saat ini saya masih tinggal di PMI loh saya itu. Karena itu tanahnya mertua. Kembangkan di situ, desa itu, saya tinggal di situ. Apa-apa enak, apalagi di desa. Mau tahu tanahnya mertua, satu gunung. Oh iya. Coba lihat. Oh, soalnya anak tunggal. Buat milih jodoh itu pilih-pilih gitu. Anaknya siapa, hartanya bagaimana ya. Sawahnya berapa luasnya. Iya kan? Satu-satunya perempuan lagi. Iya kan? Siapa yang mewariskan coba? Kapan-kapan ke Gunung Kidul lah, nanti lihat tanah satu gunung itu punya siapa itu. Punya mertua, cuma kalau mau bangun apa-apa, Pak, saya minta izin tolong mau bangun apa di situlah, tolonglah diizinkan. Sudah tinggal bangun aja. Masya Allah kan, enak kan? Iya. Gimana? Mau di kopi? Jadi saya ingin gambarkan tadi. Nggak selamanya harus punya rumah mewah dulu, rumah mapan dulu, nggak mesti. Ada yang mulai hidup dari ngontrak dulu. Dia pelan-pelan bangun. Daripada dia tempuh dengan rumah riba gimana coba? Apa rumah riba coba? Apa mas? Apa? Riba nggak itu? Ribanya mana coba? Hah? Cicilannya? Kok bisa? Itu yang jualnya siapa yang jual coba? Hah? Developer apa pihak bank? Bank jual apa? Hah? Jual barang? Nanti mikir-mikir sendiri lah ya. Pokoknya itu rumah riba lagi tuh. Antum jangan mengawali dengan cara seperti itu.
Mikir. Mau berkah asal dari awal dulu. Tahu orang-orang tua kita dulu itu punya rumah itu rata-rata nggak punya rumah langsung loh itu. Iya kan? Mereka bangun nyicil pelan-pelan. Orang tua saya dulu ketika tinggal di Papua sana itu beli tanah dulu. Ada uang lagi bisa beli bata lagi, bangun lagi apa adanya saja dengan uang itu. Sampai bisa bangun atap lagi, belum diplaster, belum dikasih aci sama sekali. Masih batu bata. Ketika punya uang lagi baru diplaster itu baru dicat. Akan jadi rumah yang mapan. Berawal dari itu dulu. Dan para akhwat juga demikian harus menyadari bahwasanya laki-laki yang mau meminangmu itu juga adalah orang-orang yang awalnya dari sini terlebih dahulu. Betul nggak mas? Apa ada yang mapan langsung? Hah? Ada yang mapan langsung? Enggak kan? Namun kamu pengen nikah kan? Iya toh. Awalnya seperti itu. Sehingga akhwat juga jangan pakai standar tinggi. Saya pokoknya cari yang sudah punya pekerjaan mapan, gitu, pekerjaan tetap, rumah sekian. Motor apa mobil? Hah? Motor apa mobil kalau standar Jakarta? Hah? Jakarta apa standar apa ini? Mobil. Aduh, saya cari orang desa aja kalau begitu, kalau kayak gitu. Standar terlalu tinggi. Gimana kita mau maju kan? Ya kan mas-mas? Gimana mau maju? Ya, sudah dilihat tampang sudah dia lihat kayak begini kemampuannya, jadi mundur si akhwat. Cuma gara-gara lihat gini, padahal sudah pengen serius. Belum lagi lihat tampang antum lagi, coba dia. Ini baru nanya tadi itu. Iya kan? Baru nanya tadi pekerjaannya apa, gajinya berapa. Iya kan? Terus tanya, ini sudah mapan dari mana, kendaraannya apa coba. Sampai ada karena saking pinginnya nikah gara-gara perempuan kayak gini, sampai dia pinjam mobil temannya coba datang untuk melamar itu, coba lihat. Padahal cuma penjual biasa saja di pinggir jalan. Maka dari ikhwan harus yakin dengan rezeki. Awal juga menyadari bahwasanya laki-laki awalnya itu seperti itu dulu. Yang penting kan dia mau tanggung jawab. Mau tanggung jawab ya dengan rezeki tadi. Sudah, itu sudah jadi modal penting. Saya sengaja penanamkan tentang masalah rezeki biar antum tambah yakin, karena banyak sekali yang belum menikah cuma gara-gara rasa khawatir dengan rezeki. Perbaiki itu, iman diperbaiki, mental diperbaiki, dalam hal iman ini diperbaiki. Antum makin kuat iman, makin yakin akan rezeki tadi. Makanya kencangkan lagi dengan ngaji, terutama ngaji akidah. Kuatkan lagi untuk itu. Makin kuat antum akan berani. Namun antum nggak kuatin kayak gini ya sudah, mundur lagi. Terus satu lagi manfaat menikah. Menyempurnakan separuh agama. Orang yang menikah telah menyempurnakan separuh agama. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nisfad din, falyattaqillah fi nisfil baqi." Jika seorang itu menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Ya kan? Telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Apa yang dimaksudkan separuh agama? Sini saya terangkan di halaman 15. Imam Al-Ghazali itu mengatakan umumnya yang merusak agama kita itu berputar pada dua hal, yaitu kemaluan dan urusan perut. Kemaluan rusaknya karena apa? Zina. Perut nanti rusaknya ini ujung-ujungnya pada masalah duit. Orang bisa bertengkar gara-gara urusan perut tadi. Maka menikah berarti telah menjaga diri dari salah satunya. Berarti dari hal kemaluan sudah terjaga. Tinggal dia jaga dalam hal apa tadi? Urusan perut.
syahwatnya, nafsunya, dalam kaitannya dengan perut tadi yang dia jaga. Namun kalau untuk kemaluannya, nafsu dari sisi kemaluannya sudah dia jaga dengan menikah, itu namanya telah menyempurnakan separuh agama. Karena agama kita rusak dari dua hal, kemaluan dan urusan apa? Perut. Ini 3 keutamaan dari menikah. Sekarang kita lihat apa hukum menikah. Dari sisi hukum kita kenal dalam syariat kita ini ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kira-kira menikah masuk yang mana? Menikah masuk yang mana? Hukumnya apa? Hah? Lihat kondisi. Terus kalau kondisi zaman kayak gini bagaimana coba? Hah? Tadi bilang lihat kondisi kan? Coba lihat kondisi zaman ini bagaimana coba? Kalau saya tinggal di desa, alhamdulillah, cuma lihat setiap hari itu simba-simba sepuh, sudah nggak ada nafsu sama sekali. Kayak gitu kalau keadaan. Kalau di kota bagaimana? Hah? Lihat atas, ya salah. Lihat bawah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih susah loh ini kalian, apalagi orang Jakarta loh itu, ya Allah. Susah sekali pergaulan itu, serba rusak. Saya kalau dengar pertanyaan dari anak-anak muda lebih kasihan lagi. Saya sampai tanya itu, mereka tanya langsung. Kalau cowok-cowok tanya, habis kajian langsung ketemu saya. Ustaz, saya mau tanya pertanyaan dari teman saya. Apa kamu tanya? Teman saya, Ustaz, sudah ngaji, hadir majelis ilmu. Kalau nggak salah dia bilang dia ikut mahat juga. Namun Ustaz, dia dengan pacarnya hubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Terus dia tanya ke saya, kafarohnya apa Ustaz? Saya nggak mau jawab. Tanya kafarohnya apa? Kamu mau jawab gimana coba? Perlu kafaroh. Kafaroh untuk orang yang berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan untuk siapa coba? Untuk siapa? Suami istri. Orang yang pacaran terus lakukan kayak gitu gimana? Mau jawab apa antum? Hah? Mau jawab bagaimana? Pakai kafarah. Apa manfaatnya? Terus apa solusinya? Solusinya apa? Satu-satunya jalan cuma apa? Taubat. Namun yang jelas dosanya lebih besar dibandingkan dia lakukan di luar bulan Ramadan. Iya kan? Karena sebenarnya sudah jadi keharaman bagi yang puasa tidak boleh lakukan, apalagi tidak punya hubungan yang sah. Lihat, ini sudah ngaji. Dan pertanyaan kayak gini saya nggak pernah temukan di zaman saya nggak pernah. Zaman ini saya lihat kayak gini sudah, aduh kok pertanyaan kayak begini. Nanya langsung lagi. Saya jawabnya juga nggak enak. Saya ngomongin tapi kasihan dia juga, dia membawa pertanyaan dari temannya. Mau jawab bagaimana coba kayak begitu? Tanya kalau ada kasus gini berarti zaman makin rusak. Iya kan? Zaman makin rusak. Berarti fitnah makin besar. Kalau kita lihat fitnah makin besar seperti godaan makin besar, kira-kira apa hukum menikah kalau begitu? Wajib. Apalagi kalau sudah punya kemampuan. Yang dituntut itu kemampuan apa? Ya, kemampuan kalau para ulama itu jelaskan ketika membahas al-ba'ah. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian punya kemampuan menikah, disebut dengan apa tadi? Al-ba'ah. Maka segeralah menikah. Ba'ah itu apa? Para ulama itu merujuk pada 2 kalimat. Pada 2 maksud. Yang pertama, ba'ah itu adalah kemampuan, dia mampu untuk berhubungan intim. Kemudian yang kedua, dia punya kemampuan dari sisi finansial. Kalau sudah terpenuhi 2 ini, maka wajib untuk apa? Menikah. Karena kalimatnya falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Dan di sini memakai kata perintah. Dan hukum asal kata perintah kalau dalam bahasa Arab hukumnya wajib. Siapa yang tidak mampu,
Disuruh apa? Fa'alaihi bisawm. Disuruh puasa. Fa'innahu lahu wija. Maka itu jadi pelindung, jadi tameng untuk membentengi dirinya. Kalau dia puasanya benar, puasanya serius, puasanya jaga diri dari syahwat, maka puasa tadi akan menahan dirinya dari syahwat yang menggejolak. Namun kalau ada yang nanya lagi, Ustadz, saya sudah nahan diri dengan puasa, namun syahwat saya masih menggejolak. Kamu yang salah berarti. Kenapa demikian? Nabi SAW cuma kasih solusi ini saja. Berarti puasa kalau dilakukan benar pasti dapat solusinya. Terus bagaimana dengan solusi yang lainnya? Apakah di sini dengan jalan onani ini jadi solusi untuk menahan diri dari nikah tadi? Jawabannya tidak. Karena tadi Nabi SAW cuma kasih dua pilihan. Yang mampu menikah, suruh menikah. Yang tidak mampu, disuruh apa? Puasa. Tidak ada ganti istimna atau onani. Paham ini ya? Tidak ada ganti untuk istimna atau onani. Pendapat yang tepat kalau dari hadis ini saja kita simpulkan hukum asal onani haram. Dan ingat, kalau ada anak muda senang melakukan onani, itu ada beberapa faktor. Di antaranya mata tidak bisa dijaga. Kalau zaman ini mata tidak bisa dijaga dari memandang lalu yang dia lihat di medsos. Entah gambar cewek, gambar perempuan, telanjang dan seterusnya. Nggak ada tempat pelampiasan, akhirnya dia menyalurkannya dalam onani. Berarti solusinya untuk menyelesaikan onani ini, mengatasi onani ini tadi, pandangan mata itu yang dijaga. Kalau ini tidak dijaga, onani akan terus-menerus dilakukan. Kita balik dari ke hukum menikah. Berarti hukum menikah itu adalah kalau lihat kondisi fitnah makin besar, hukumnya menjadi wajib. Sekarang pembahasan ketiga, nikah muda itu lebih asyik. Lebih apa? Asyik. Nikah muda kira-kira umur berapa tahun? Iya, secepatnya kapan? Hah? Balik itu 12 tahun nanti. 10 tahun, 12 tahun gitu. Berapa? Rata-rata lulus kuliah berapa tahun berarti kalau S1? Berapa? Nah, taruhlah 22 lah ya. Nikah muda itu lebih asyik. Apa alasannya? Satu, hati semakin tenang dan sejuk dengan adanya istri dan anak. Saya ulang, hati semakin tenang dan sejuk dengan adanya istri dan anak. Karena istri dan anak menjadi qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Apa? Penyejuk mata. Enak dipandang. Kapan dikatakan qurrata a'yun? Ketika seorang suami lihat istri dan anak-anaknya taat ibadah. Ingat ya, pengertian gampangnya itu ya. Qurrata a'yun adalah enak dipandang. Kapan itu? Ketika seorang suami lihat istri dan anak-anaknya taat ibadah. Ini seperti yang ada dalam doa, yaitu disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dengan istri-istri kami dan juga keturunan kami menjadi penyejuk mata. Jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Akan dapat seperti ini. Kalau belum menikah, ini tidak didapat. Makin cepat dia menikah, makin cepat punya keturunan. Maka dia akan makin cepat mendapatkan penyejuk matanya. Terus yang kedua, bersegera nikah muda akan memperbanyak umat Islam.
akan memperbanyak umat Islam. Karena keturunannya makin banyak. Coba kita lihat kenapa sampai disebut seperti itu dari Ma'qil bin Yasar. Ada seorang yang mendatangi Nabi SAW. Ia katakan bahwasanya saya senang pada seorang wanita. Dia itu punya garis keturunan yang baik dan berparas cantik. Wa innaha la talid. Namun Rasulullah, dia tidak memiliki keturunan. Afatazawwajuha, apakah saya boleh menikahinya wahai Rasulullah? Karena mungkin dia tahu ini, karena bisa jadi ini dia nikahi seorang janda yang pernah menikah lantas tidak punya anak, atau memang dia dapat pemberitahuan dari akhwat tersebut, ya, kalau memang dia tidak bisa punya keturunan. Maka Rasulullah SAW itu jawab, lah, jangan kamu nikahi dia. Kemudian datangi lagi, Nabi SAW tetap katakan juga, lah, sampai 3 kali. Tidak. Yang kamu nikahi adalah tazawwaju al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang punya 2 sifat. 1, al-wadud, punya sifat penyayang. Kemudian yang kedua, al-walud, punya sifat memiliki banyak keturunan. Tahu dari mana dia punya banyak keturunan? Lihat dari apanya? Keluarganya. Dia, orang tuanya, ibunya punya saudara banyak. Itu bisa jadi tanda. Bapaknya punya saudara banyak. Itu bisa jadi tanda. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena aku sangat berbangga dengan banyaknya umatku nantinya pada hari kiamat. Dan ini bisa dilakukan, bisa didapati kalau anak-anak muda menyegerakan untuk menikah dibanding dengan dia menunda, karena peluangnya untuk memiliki keturunan semakin berkurang juga. Makin banyak dia punya peluang untuk memiliki keturunan karena dari muda dia itu menikah, maka memiliki keturunan makin lebih banyak ketika itu. Nabi SAW sangat bangga karena nanti akan dibanggakan pada hari kiamat. Sekarang kita lihat pembahasan ini yang penting, kiat-kiat untuk menikah. Ilmu itu diamalkan. Paham ya? Ilmu itu diamalkan. Jangan hanya teori saja. Sudah belajar kitab nikah, sudah teorinya, besok lagi datang lagi kitab nikah, teori lagi, besok lagi teori lagi, semuanya serba teori. Ibaratnya itu pohon, ya, cuma gitu saja, ada batangnya, ada cabangnya, ada daunnya, nggak pernah berbuah. Yang dibutuhkan itu adalah apa? Orang tahu ini pohon ini punya manfaat ketika apa? Buahnya ini bisa dirasakan, manisnya, enaknya seperti itu. Siap dipraktekkan? Siapnya kapan? Insya Allah setelah ini, Bismillah. Saya nggak cemen lagi. Saya nggak takut lagi, berani. Ya, pertama, yang penting punya ma'isyah, pekerjaan, dan sudah bisa bertanggung jawab. Rumah ngontrak dulu nggak apa-apa, penting tanggung jawab dulu lah. Ya kan? Makan di angkringan dulu lah. Kalau di sini apa ya? Kalau di sini nggak ada angkringan kayaknya di Jakarta nih. Apa? Warteg dulu ya? Iyalah. Biasa dulu. Sudahlah, sepiring berdua sajalah. Banyak maklumi. Mumpung ya masih pengantin muda, awal-awal masih susah gitu. Yang penting siap tanggung jawab dulu. Terus yang kedua, minta restu orang tua. Kalau sudah punya niatan untuk menikah. Kenapa saya dahulukan ini? Dikarenakan antum kalau tiba-tiba nanti beritahu mau nikah, orang tua kaget. Mendingan beritahu dulu. Terus yang ketiga, cari
calon pasangan sesuai kriteria. Nanti kriterianya kita bahas. 4. Kenali atau ta'aruf baiknya lewat orang ketiga atau pihak keluarganya langsung. Kenapa kok tidak langsung kepada calon pasangan tadi? Dikarenakan pertama banyak timbul godaan. Yang kedua, kalau ini latar belakang itu sama-sama ngaji, sok-sokan alim. Gimana bentuknya? Jam 3 malam dibangunkan. Dek, gimana dek? Ini sudah jam 3 malam, kamu sudah bangun apa belum? Segera dong ambil air wudhu. Padahal dia cuma WA saja, setelah itu laki-laki dia tidur lagi. Macam-macam. Ingat, semuanya dibuat jadi baik loh itu. Iya kan? Dibuat jadi baik. Coba antum bayangkan ini ya. Antum bayangkan ketika hubungan ini nggak sah. Tadi buktinya saja bangunkan sholat malam. Nah, ini belum lagi janjian bertemu berdua. Kira-kira laki-laki dan perempuan ini kalau bertemu langsung itu dengan tampang penampilan yang biasa-biasa saja atau serba wah, serba menarik, serba cantik, serba tampan, gimana coba? Serba bagus kan? Iya kan? Gak mungkin hancur-hancuran. Yang cowok mikir, ini gimana ya jerawat saya ini, aduh ini hancur lebur kayak begini ini, aduh. Si perempuan mikir lagi, aduh kulit saya nanti kalau dilihat si cowok itu bagaimana, mikir dia. Padahal ketika menikah belum tentu dia mikir kayak begini. Ketika duduk sudah bertemu ini laki-laki perempuan ya, si laki-laki, kamu butuh apa deh? Nanti saya pesankan langsung. Yang teh yang mau minum apa, teh atau apa gitu. Wah, terserah kamu lah, apapun nanti saya akan beri. Ya, dunia pun nanti kamu minta juga saya beri. Sok lebay kayak gini. Apapun coba dia tadi langsung. Semua dibuat serba bagus. Iya kan? Semua dibuat serba baik karena langsung. Beda kalau lewat pihak ketiga, apalagi yang tegas. Ya. Ini nggak boleh. Ini tanya sekadarnya aja, nggak usah tanya macam-macam. Ya. Ada pihak ketiga. Ya. Beda dengan kalau tanya langsung. Ada juga pihak keluarga. Keluarga cuma sampaikan info apa adanya saja. Atau lewat teman dekatnya, tanya info dari teman dekatnya. Kalau ini teman yang baik juga dia sampaikan info apa adanya juga. Kalau itu memang orang yang nggak baik dia sampaikan. Apalagi kalau pakai standar agama, ini agamanya ini, ngajinya itu rajin, masya Allah sholat berjamaahnya juga rajin si laki-laki itu, dia sampaikan. Sedangkan kalau tanya langsung dibuat-buat, dia bilang rajin sholat berjamaah, padahal nongolnya cuma 1 minggu 1 kali ketika sholat Jumat. Dia bilang sholat jamaah enggak? Iya saya sholat jamaah. Kamu kan enggak diteruskan kan? Iya kan? Enggak. Dibuat baik-baik. Itu manfaatnya. Kenapa lewat pihak lain? Terus yang kelima, ta'aruf makin cepat makin baik. Tanda serius. Jadi enggak ada ta'aruf 10 bulan. Nanti ketemu lagi, saya mau janjian dulu, saya mau ta'aruf lagi. Aduh kemarin kayaknya ta'arufnya kurang puas deh. Saya pengen ketemu lagi Jumat besok, bisa nggak? Minggu depan lagi, saya mau ketemu lagi, bisa nggak? Sampai ada perempuan yang tanya saya, Ustadz ada laki-laki ta'aruf dengan saya 10 kali. Laki-laki kayak apa itu? Cari yang lain. Walaupun dia ngajak saudaranya tadi. Dia minta si perempuan ngajak saudaranya. Nanti laki-laki ini bawa mereka. Ingin kenalan gitu. Tanda gak serius. Ya, banyak PHP. Iya kan? PHP enggak itu? PHP. Si perempuan akhirnya jadi kecewa nantinya, ternyata sudah banyak seperti ini ditanya-tanya, ternyata enggak jadi juga. Terus yang berikutnya lagi terus khitbah atau melamar dengan segera, nomor 6 ya. Terus nomor 7, berusaha terus memperbaiki diri.
berusaha terus memperbaiki diri sampai menunggu waktu menikah tiba. Nah, sekarang terakhir kita lihat kriteria calon yang dipilih. Akhwat dulu apa ikhwan? Ini singkat aja ini. Akhwat dulu apa ikhwan? Ih, mukanya akhwat terus. Akhwat dulu kalau gitu. Kriteria akhwat yang dicari: 1, yang baik agamanya. Baik agamanya, antum bisa lihat dia guru ngajinya siapa, sering hadiri majelisnya siapa, berapa rutinitasnya setiap pekannya untuk hadiri majelis ilmu. Itu bisa jadi tanda. 2, selain taat beragama, bisa memilih yang cantik, terhormat, atau kaya. Karena Nabi SAW kan katakan, tungkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena 4 alasan. Apa saja? Cantiknya, kehormatannya, kayanya, baru apa? Agamanya. Fasfar bizatiddin. Pilihlah yang bagus agamanya. Taribat yadak, engkau tidak akan rugi. Namun cowok itu kira-kira milih yang dia tanya dulu, cantik dulu apa ngaji dulu? Jujur aja lah, nggak apa-apa. Apa? Mukamu itu tanya cantik terus. Memang manusiawi, saya nggak salahkan ini. Justru antum kalau tanya seperti ini lebih bagus dibandingkan antum tanya dulu yang bagus agamanya. Ternyata ketika maju lihat tampangnya nggak setuju, ya sudah mundur. Antum nolak dia nanti gara-gara agama berarti. Iya kan? Mendingan tanya dulu. Kecuali kalau antum cuma pasrah saja, sudahlah, siapa yang mau dengan saya sajalah, siapa saja. Gitu. Iya kan? Kalau itu pasrah aja. Kadang itu karena saking jonesnya, akhirnya pasrah. Cari-cari sudah nggak ada, sudahlah, siapa yang mau dengan saya sajalah gitu. Kalau ini berarti dia cuma pasrah saja. Sudah dapat ini, yang penting bagus agamanya, sudah alhamdulillah. Terus yang ketiga, penuh kasih sayang. Yang keempat, subur. Yang kelima, dianjurkan memilih gadis. Yang keenam, taat pada suami nantinya. Dan sifat ketaatan ini antum akan tahu, semakin besar wanita itu punya ilmu, maka dia akan tahu kewajibannya untuk taat pada suami. Ya, itu punya pengaruh. Ilmunya makin ada, tahu kewajibannya ini untuk taat pada suami. Terus sekarang kriteria cowok, kriteria ikhwan. 1, punya agama yang bagus. Bisa perhatikan, kalau ikhwan ini lebih lagi saya tekankan, dikarenakan ikhwan nanti jadi pemimpin, maka akidahnya dilihat, ya, manhaj beragamanya bagaimana, cara dia beragama bagaimana, bisa tahu juga ini dari guru-guru ngajinya siapa, bermajelis dengan siapa. Yang kedua, punya kemampuan ba'ah. Apa tadi ba'ah? 2 ya. Kemampuan hubungan intim. Yang kedua, kemampuan finansial. Yang tiga, perhatian pada istri. Karena ada yang sudah menikah, sudah punya istri, sibuk dengan mogenya. Ada yang senang mancing akhir pekan, padahal waktu weekend harusnya dengan keluarga, sibuk dengan pancingannya. Apalagi ya, ini hobi orang desa ini. Kalau orang kota apa? 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 Apa itu? Hah? Apa itu? Main game. Ya. Aduh, sudah saya nggak bisa banyak bicara. Ya. Soalnya saya pernah dapat kasus.
Ada seorang akhwat itu agamanya bagus, sudah lamaran loh dengan laki-laki ini. Namun dia tahu laki-laki ini sangat gila pada games. Maka karena tahu dia nggak terima, saya nggak mau, masa dia kayak gitu saja sudah luar biasa itu gandrungnya pada games. Bagaimana nanti perhatiannya kepada istri nantinya? Akhirnya coba di cancel coba. Padahal nikahnya nanti ada puasa yaitu Syawal, dia cancel ketika itu di bulan Ramadan. Saya cuma bilang, oh iya ya, betul juga ya. Maka antum timbang-timbang itu, coba kurangi masalah ini, karena punya pengaruh untuk memberi perhatian pada istri. Ya, ini para gamers ini loh. Terus yang keempat, menyenangkan jika dipandang istri. Jadi jangan hanya pingin istrinya yang cantik, yang bagus penampilannya. Laki-laki juga menyenangkan jika dipandang istri. Terus yang kelima, sekufu, selevel. Sekufu itu selevel. Selevel yang utama dalam hal agama. Ya, dalam hal agama. Kalau masalah status sosial, para ulama tidak sampai wajib kan. Namun kalau agama, selevelnya wajib. Contoh, Islam dengan Islam, Muslim dengan Muslim, selevel. Namun laki-laki Muslim masih boleh menikahi ahli kitab. Namun lebih utama kalau dia nikah seorang Muslim, wanita Muslimah lebih utama. Namun kadang serata sosial atau dari segi kekayaan kadang butuh diperhatikan dikarenakan ini masalah keluarga. Karena menikah itu ingin menyatukan keluarga. Karena pihak keluarga sekarang tidak setuju. Nah, ini tinggal lobby saja dari antum ini bagaimana pada keluarga sendiri. Terus yang keenam tadi syaratnya sudah disebutkan, memiliki keturunan alias tidak mandul. Dan semuanya ini ya kriteria tadi, poin intinya adalah kembali pada yang baik agama dan akhlaknya. Poin-poin tadi ya, baik ikhwan maupun akhwat tadi kriterianya ya, kembali pada bagusnya agama dan akhlak. Dan ini tidak lepas dari mempelajari ilmu agama. Tidak mungkin dari yang lainnya. Maka antum akan dapat pasangan yang baik itu kalau antum lihat dia gemar untuk hadiri majelis ilmu. Kalau tidak itu maka sulit mendapatkan kriteria-kriteria tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan dulu? Banyak sekali pertanyaan yang masih disiapkan. Mengingat waktu bisa makin malam, kita akan maksimalkan tanya jawab di bawah. Iya, boleh. Baik, mungkin saya jawab 2 pertanyaan dulu. Oh, boleh, siap. Ya, yang tertulis. Baik, nanti tanya jawab langsung bisa di bawah. Baik, insyaallah. Baik, akan tertulis dengan Ustaz. Mengingat dari Ikhwan, Ustaz, bagaimana cara memilih akhwat di pengajian? Sedangkan akhwatnya memakai cadar semua, Ustaz. Ada istilah nazar. Namun tadi kriteria tadi kita sudah bahas ya. Biasanya itu kalau mempermudah antum kenal ini kadang lewat pihak ketiga. Tadi saya bilangnya lewat pihak ketiga ya. Ini dia punya, ada laki-laki ini bilang sama antum, ini istri saya tuh punya kenalan akhwat, kamu mau nggak? Nah berarti datanya dari dia, ya kan? Datanya dari pihak ketiga ini. Nah, sekarang kan antum belum tahu tampangnya itu gimana kan? Nah, sekarang antum cari dulu kepastian gimana, apa mau lanjut atau tidak dengan akhwat ini. Saya sarankan tidak nazar dulu atau tidak lihat wajahnya langsung, pengen tahu wajahnya langsung. Dikarenakan nanti antum jadi ahli nazar. Ya, ahli nazar nanti lihat lagi nggak jadi, bukan selera saya. Padahal antusnya antum itu kumpul data dulu. Datanya gimana? Cari akhwat itu, cari tahu dia dari teman-teman dekatnya itu kayak gimana, gitu ya. Sudah dapat, sudah 70% atau 80% lah antum yakin dengan dia. Ini saya strike banget ini. Semuanya ini sesuai dengan kriteria saya. Keluarganya juga bagus.
Nah, kalau antum pengen serius, bisa nazar dengan dua cara. Yang pertama, depan keluarganya langsung. Yang kedua, kenapa saya katakan depan keluarga? Biar nggak buat banyak kecewa dan lebih serius. Yang kedua, bisa diam-diam. Karena bisa jadi dia ketika datang pengajian pakai cadar, ketika di kampus enggak. Diberitahu itu dia. Saya lihat sudah cukup. Maka sudah pas itu untuk antum, maka antum lanjutkan langkah selanjutnya. Istilahnya apa tadi? Nazar. Namun jangan jadi ahli nazar. Ingat baik-baik. Satu lagi. Yang langsung deh. Yang langsung ya. Satu aja. Yang mukanya pada masalah besar. Tuh. Antum yang pilih jawab saya. Ya mukanya galau banget itu. Prihatin gitu. Yang mana? Ya mas. Ya. Nah, silakan. Selamat. Anda tahu Pak paling galau. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Farid dari Bayaran Lama. Masya Allah. Ya. Silakan Pak Farid. Ustaz, insya Allah tahun ini anak mau menikah Ustaz. Nah gitu dong. Oh hadiah. Alhamdulillah. Oh iya. Silakan. Ya. Kemudian saya ini kan baru belajar ngaji. Dan insya Allah calon saya juga belajar ngaji. Namun orang tua saya dan orang tuanya orang tua dia itu masih belum begitu paham dengan agama. Dan saya ini mau menyelenggarakan walimah ini dengan secara Syar'i. Bagaimana kiat-kiatnya untuk bilang ke orang tua Ustaz? Karena kalau saya dengan kemampuan saya tuh kayak belum bisa ngomong dengan Baik. baik. Pertama, yang antum lakukan saat ini adalah terus belajar dan memperbaiki diri. Ya, terus belajar dan memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, timbang-timbang lagi ketika antum ingin melobi seperti itu. Nanti timbang-timbang maslahat mudaratnya. Karena ingat gini, namanya dakwah itu tidak seperti dengan mudahnya kita merubah telapak tangan ini buka gitu. Pelan-pelan. Sehingga ini bisa masuk ketika orang tua punya kesadaran sendiri, terutama yang bawa kesadaran ini ketika dari pihak perempuan di sini. Karena pihak perempuan punya peran besar. Kalau dalam pernikahan itu biasanya perempuan punya peran besar di sini. Apalagi kalau perempuan itu jadi yang ngatur segalanya. Maka lobbynya ini pada pihak perempuan. Namun intinya tadi pada kepemahaman ilmu ataukah tidak. Kalau antum sudah paham, kemudian calon istri juga sudah paham, kemudian keluarga sudah paham, sudah jalan sendiri. Namun saya katakan tadi timbang-timbang. Kalau memang mudarat bagi antum untuk buat seperti itu, ya sudah, bagaimana lagi? Contoh misalnya, ada yang paksakan dia mau menikah 1 minggu lagi. Baru H-7 dia beritahu, saya pingin acaranya jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira pihak keluarga besar terima atau tidak? Enggak. Dia enggak terima. Bahkan dia mungkin mengecap antum itu aneh. Dan ada juga yang sampai meng-cancel hal ini. Sudah, saya enggak nikah aja lah, sudah enggak apa-apa. Justru mudarat bagi antum mudarat lebih parah lagi. Sehingga kalau ada 2 mudarat, 2 bahaya, lihat mana yang lebih ringan. Antum ambil yang lebih ringan itu. Tidak ambil yang lebih berat, yang mudaratnya lebih berat. Jadi sekarang perbaiki diri terus, belajar agama terus, masih belum nikah, maka terus dalami agama dengan baik, terutama antum pelajari hal yang nanti urgent untuk bangun pernikahan tadi. Satu lagi yang saya ingatkan, ini bagi yang ingin menikah, karena ini kesalahan semuanya seputar ini, terjadi seputar ini, dan masalah keluarga, kesalahan-kesalahannya itu karena ini saja. Tolong pelajari baik-baik masalah talak atau cerai. Paham? Kenapa? Rata-rata orang yang nikah nggak paham ini. Berlalu pernikahan 2 bulan, 3 bulan, dia nggak terima keadaan istrinya, langsung bilang, saya talak kamu. Saking emosinya dia bilang sama istrinya, saya talak kamu 1000 kali. Coba lihat, semua karena tidak dilandasi ilmu.
Ada kesempatan antum pelajari. Saya dulu lebih serius pelajari ini daripada pelajari adab malam pertama. Saya serius pelajari ini nih. Ini gimana nih, saya biar nggak melakukan kesalahan. Kecewa saya nantinya ketika saya nggak tahu ini. Rata-rata kesalahan nikah kayak gini, di sini letaknya. Ya, bukan di yang lainnya. Ini faktor paling penting. Dalami ilmu akidah antum kuatkan, hal penting seperti itu dikuatkan pula. Insyaallah, dan Allah beri kemudahan tahun ini untuk raih berkah dengan menikah yang lainnya juga insyaallah. Amin. Ya Allah, semoga mudahkan segala insyaallah. Baik Ustaz, syukur atas penyampaian materinya dan terima kasih banyak Ustaz dan teman-teman semua insyaallah semoga mudahkan niat baik anda semua insyaallah untuk menikah insyaallah. Dan kita akan maksimalkan di bawah dan juga disampaikan pertanyaan di bawah diharapkan langsung to the point, jangan bertele-tele karena waktunya sudah cukup malam. Untuk para sisters dan brothers, disiapkan saya pertanyaannya di area buzzer. Baik, kita akhiri majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.